Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur pada saat ini Kau memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Engkau memberkati kami dalam setiap tugas-tugas aktivitas kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehendak firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom firman Tuhan pada malam hari ini, sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 23 sampai ayat 25. Ayat pembimbing renungan ayat 24 dan ayat 25. Begini firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan malam ini adalah Yesus tahu isi hati manusia. Sahabat renungan malam Shalom, ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diselami, namun isi hati manusia siapa yang tahu? Mengetahui isi hati seseorang adalah hal yang mustahil. Sekalipun ada orang berusaha ingin mengetahui isi hati manusia dengan berbagai cara. Sahabat renungan malam Shalom, sebelum manusia berusaha mencari cara untuk mengetahui isi hati dan pikiran manusia, Alkitab mencatat Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus mengetahui isi hati manusia, mengetahui isi pikiran manusia, dan keberadaan manusia dengan sempurna. Ini adalah bukti dalam persekutuan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, membuat kuasa Allah dapat bekerja di dalam hidup Tuhan Yesus. Juga bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh dan benar-benar anak Allah. Demikian firman Tuhan yang mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Artinya bahwa Tuhanlah yang mengetahui isi hati manusia, Tuhan yang sanggup menyelidiki dan menguji hati manusia. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia juga mengetahui kehidupan masa lalu manusia, keraguan-raguan manusia, maupun kesungguhan hati manusia yang mempercayainya. Percayakah atau tidak percaya, atau ragu-ragu? Dapatkah manusia itu dipercaya atau tidak? Menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain memang sulit, apalagi menjadi orang kepercayaan. Jika kita mau jujur, mungkin kita saja tidak terlalu percaya kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kepada pasangan hidup kita, tidak terlalu memberikan kepercayaan kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak atau juga kepada orang tua kita, atau mungkin juga kita tidak percaya kepada pelayan-pelayan gereja. Hal ini sebenarnya wajar secara manusiawi karena dalam menjalin hubungan dengan kita, menjalin hubungan dengan orang lain, seringkali
kita juga merasa dikecewakan oleh orang-orang tersebut. Bahkan sangat mungkin bahwa orang yang paling dekat dengan kita adalah justru mereka lah yang mengecewakan kita. Sahabat renungan malam Shalom, memang banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Hal ini pun berlaku sejak zaman Tuhan Yesus, di mana banyak orang yang menjadi percaya kepadanya karena hanya melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Ini adalah tingkat atau level percaya yang paling dangkal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena melihat tanda, hanya karena melihat mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Memang tidak sepenuhnya salah, karena bagi orang yang dahulu yang belum pernah mengenal atau melihat Tuhan Yesus, maka mujizat adalah tanda bagi mereka. Namun setelah mengenal Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, maka seseorang harus bertumbuh dalam pengenalan, bertumbuh dalam kebenaran, sehingga mereka tidak lagi mencari tanda-tanda, tetapi mencari Tuhan yang lebih dari segalanya. Kepada orang-orang yang hanya bergantung pada tanda-tanda lahiriah semata, Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tuhan Yesus tahu benar-benar karakter orang-orang yang seperti ini, yang tidak akan pernah mau menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, tidak mau memberikan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti ini hanya akan menjadi penggembira sesaat yang hanya mau mengikut Tuhan jika doanya dijawab atau jika kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Mereka percaya kepada Tuhan hanya karena ada maunya. Percaya kepada Tuhan hanya ingin merasakan enaknya saja, yang mau menerima tanda-tanda dan mujizat dalam hidupnya. Bukankah kita setiap saat telah menerima mujizat dan tanda-tanda kuasa dari Tuhan Yesus? Sahabat renungan malam Shalom, dalam menghadapi orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus tidak perlu memberi kesaksian kepada mereka. Tuhan Yesus hidup seperti apa adanya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan manusia biasa yang pada umumnya adalah orang yang munafik bermuka dua, berbeda di dalam hati, berbeda di dalam tindakannya. Tuhan Yesus tetap konsisten dengan ajaran dan prinsipnya. Sahabat renungan malam Shalom, dalam hal ini kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Tetapi soal mempercayakan hidup kita, maka kita harus ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan kita harus menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Kita tidak boleh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada orang lain. Loyalitas kita yang tanpa batas haruslah hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia, juga bukan kepada orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah hamba Tuhan atau wakil Tuhan. Manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kita benar-benar percaya kepadanya. Tuhan mengenal iman percaya kita. Tuhan juga mengenal kesungguhan kita, apakah kita percaya dan sungguh-sungguh meyakini Tuhan adalah Tuhan Anak Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kuasa, yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kami mau menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bekerja dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini kami mau membaringkan diri beristirahat di dalam tempat tidur kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini, agar kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dan di esok pagi Tuhan bangunkan kami dari tidur kami, agar kami boleh mensyukuri berkat Tuhan dan juga melanjutkan segala aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.